Seringkali kita berada pada situasi atau diperhadapkan pada situasi yang mengharuskan kita untuk menentukan pilihan. Misalnya kita ingin studi atau bekerja misalnya. Saat kita ingin berwirausaha, bingung menentukan bisnis apa yang harus kita mulai lebih dulu. Atau ingin keluar dari tempat kerja karena lingkungan kerja yang sudah tidak lagi nyaman. Ingin mengganggu, bukan ingin mengganggu sih, ingin menunggu ataupun menunggu ditembak atau misalnya menembak duluan. Ini bagi laki-laki atau perempuan saya pikir sama saja. Atau ada juga situasi yang misalnya menunggu ada seorang laki-laki atau perempuan yang menunggu putus dari pacarnya atau ingin mencari kekasih yang baru. Itu sering kita temui atau biasa juga saya ada teman-teman yang datang bertanya seperti itu ya. Saya hanya memberikan gambaran-gambaran kecil. Semua keputusan itu bergantung dari yang merasakan. Atau biasa juga kita ingin membantu teman yang lagi kesusahan ekonomi, tapi kita sendiri situasi ekonomi kita dalam situasi yang tidak wajar juga atau lagi dalam situasi pelik. Oh, atau dalam status yang lebih besar atau skala sosial yang lebih besar, kita ditentukan dalam kita diberi pilihan berkarir misalnya menjadi politisikah atau menjadi akademisikah. Oh, ada juga situasi ketika kita bosan di rumah, ingin keluar rumah, kita ingin mencari tempat atau teman berdiskusi misalnya, tapi kita bingung mau kemana karena bisa saja hujan atau ada situasi tertentu yang kita sulit untuk mengambil keputusan itu. Apapun kasus yang kita hadapi, yang sering kita hadapi, di mana kita harus menentukan pilihan yang benar-benar tepat ketika kita mengambil satu keputusan itu. Untuk mengambil satu keputusan, baik itu baik ataupun buruk menurut kita, yang terpenting adalah kita harus mencari dari beberapa sudut pandang, dari mana saja. Misalnya berdiskusi dengan teman yang kita anggap memiliki kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual yang sudah mumpuni. Namun yang perlu diperhatikan adalah dalam pengambilan keputusan apapun itu, menurut saya yang harus dipenuhi adalah efek moralitas, atau yang harus dipertimbangkan adalah aspek moralitas, karena di sana ada kemurahan hati, ada rasa tidak ingin menyakiti, dan yang pasti harus berbasis keadilan dan tentunya kesetiaan. Aspek moralitas ini harus menjadi bahan baku untuk mencari formulasi dalam pengambilan keputusan. Pada prinsipnya kita makhluk sosial, terkadang kita menentukan pilihan berbasis pada sudut pandang orang lain, karena kebanyakan manusia meletakkan identitas dirinya di kepala atau di pemahaman orang lain. Kalau dalam ilmu psikologi sosial biasa disebut dengan social proof. Untuk mengambil keputusan yang tepat atas dilema moralitas, yang kita butuhkan adalah ketepatan pilihan. Ketepatan pilihan itu bisa terjadi ketika kita memiliki belief system yang harus dibangun dengan belajar, mempelajari kesalahan apa yang pernah kita alami, atau sering membaca apa sajalah yang harus dibaca, membangun diskusi yang tentunya bermartabat, yang bernilai edukasi, sampai pada melakukan kontemplasi guna memformulasi semua informasi yang kita peroleh. Yang penting dan pasti dalam menentukan pilihan adalah apapun yang kita pilih akan selalu bernilai baik dan buruk, bisa menggembirakan dan juga bisa membawa penderitaan. Kejengkelan, sakit hati, emosional, galau adalah efek dari hasil keputusan yang salah, sedangkan kegembiraan adalah efek atau hasil dari keputusan yang benar. Pada setiap keputusan tentunya kita harus memiliki kesadaran yang penuh ketika kita mengambil satu keputusan.
apapun keputusan yang telah kita ambil, kemudian kita bangun dengan kesadaran, kita cenderung melakukan ekspresi dengan berbagai cara. Itu sebenarnya sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri saja yang setiap orang itu biasa lakukan atau seringkali lakukan. Apapun yang kita putuskan dari setiap dilema yang kita alami, yang perlu dipersiapkan yang lebih utama adalah menerima apapun efek atau hasil yang kita putuskan dari diri kita sendiri. Itu yang kemudian bisa memberikan nilai kewajaran dan nilai-nilai kerendahan hati. Kalau keputusan itu menjadi salah, jadi kita harus benar-benar menerima dan mencari makna apa yang Tuhan berikan untuk dipelajari dan dipahami sebagai bagian dari nilai agar kita bisa naik kelas secara intelektual, emosional, dan juga spiritual. Yang pasti dari tahap keputusan adalah penderitaan, karena apapun nilainya, baik atau buruk, yang harus tetap dijalani dengan kesungguhan dan kerendahan hatian, dan terus membangun paradigma-paradigma baru dengan terus belajar adalah bagian yang melatih sistem berpikir kita. Apa yang kita pikirkan tentunya akan menjadi sebuah ucapan, apa yang kita ucapkan tentunya akan menjadi sebuah tindakan, apa yang kita lakukan itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang terus berulang-ulang, itu akan menjadi sebuah karakter. Nah, ketika menjadi sebuah karakter dalam diri kita, kadang karakter itulah yang menyebabkan sebuah takdir dalam diri kita, baik itu baik ataupun itu buruk. Melempar energi positif kepada diri sendiri adalah salah satu benteng pertama dalam menjaga perasaan agar kita tidak tersakiti. Jangan hidup di paradigma orang lain, hiduplah dengan kebijaksanaan selagi keputusan hidup yang kita ambil tidak mengganggu kehidupan orang lain. Karena setiap perjalanan ribuan mil selalu diawali dengan satu langkah kecil. Mulailah langkah kecil itu dengan cinta, karena manusia yang paling jahat pun butuh berderma dan mencinta. Setiap perjalanan ribuan mil selalu diawali dengan satu langkah kecil. Mulailah langkah kecil itu dengan cinta, karena manusia yang paling jahat pun butuh berderma dan mencinta. Oke, terima kasih kawan-kawan. Mungkin sekian dulu video kali ini. Selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi mungkin. Ini hanya salah satu bagian hidup yang sering kita alami atau yang sering kita jalani, di mana memang dilema sosial ini cenderung menghampiri kita setiap saat. Dia tidak memilih ruang dan waktu, kapan saja dia bisa hadir. Maka bangunlah dirimu dengan bijaksana tanpa harus mengganggu orang lain. Semua keputusan yang engkau keluarkan itu berbasis pada kecintaan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.